Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, perkenankan saya memaparkan proses penyusunan rencana keyakinan sekolah di SMK Negeri 1 Pujon. Rencana keyakinan sekolah kami rumuskan sebagai hasil dialog bersama multi unsur, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua siswa, dan juga siswa. Berikut ini adalah proses dialog bersama dengan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa sehat ya dan bahagia. Anak-anakku, alhamdulillah pagi ini kita bertemu di ruangan ini untuk membahas hal-hal terkait dengan proses pembelajaran kita di sekolah agar dari hari ke hari pembelajaran kita ini bisa berlangsung dengan aman, ya, nyaman, dan juga Anda bisa mengikuti pembelajaran ini dengan senang dan penuh kebahagiaan. Yang tentu itu semua bisa kita lakukan apabila ada komitmen kita bersama bagaimana pembelajaran ini nanti kita lakukan. Ya. Jadi selama ini mungkin Anda juga sudah memahami bahwa apa-apa yang kita lakukan di sekolah ini, perilaku kita ini diatur oleh apa? Peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, ke depan kita ingin bahwa peraturan tata tertib itu tidak sekedar anjuran-anjuran, larangan-larangan tertulis yang itu kita ikuti, kita lakukan hanya karena sekedar sebuah aturan, bukan karena kesadaran kita akan manfaat aturan itu. Nah, pertemuan kita pada hari ini untuk membahas itu, untuk membahas bagaimana aturan-aturan itu nanti menjadi kesepakatan kita bersama, menjadi keyakinan kita bersama bahwa itu memang kita perlukan, yang dapat memberi manfaat kepada kita semua. Barangkali selama ini kan di kelas sudah ada yang namanya apa? Kesepakatan kelas, ya, sudah ada di semuanya, ya. Nah, sekarang itu kita naikkan ke level yang lebih tinggi, yang lebih makro, lebih luas, yaitu di tingkat sekolah. Nah, ini pertemuan kita ini nanti akhirnya akan berujung pada perumusan kesepakatan atau keyakinan sekolah, sehingga keyakinan sekolah itu betul-betul nanti menjadi sesuatu yang memang kita laksanakan, dan itu memang aspirasi dari seluruh siswa, guru, tenaga kependidikan, ya, orang tua, komite. Baik, langsung saja mungkin ya kita bahas satu persatu. Mungkin di antara Anda dari peraturan yang sudah ada, kemudian kebutuhan kita ke depan, dan juga dengan memperhatikan kemampuan Anda, ya, di dalam melaksanakan itu, usulan Anda apa? Nanti kita bahas satu-satu, ya. Silakan terkait dengan kesepakatan kita ke depan ini, Anda mengusulkan apa gitu, ya, untuk proses pembelajaran yang kita ini. Nih, silakan, siapa dulu? Saya dulu, Pak. Siapa? Mas Putra. Ya. Oke, silakan. Saya punya usulan mengenai peraturan atau kesepakatan sekolah, yaitu hadir di sekolah 15 menit
sebelum pembelajaran dimulai. Hadir 15 di sekolah. Iya. Di sekolah 15 menit sebelum Pembelajaran dimulai. Nah, ini kalau kita hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini apa manfaatnya bagi kita? Mungkin Mas Putra atau yang lain punya bisa menanggapi ini apa? Menurut saya kalau adanya peraturan 15 menit sudah ada di sekolah itu, kita bisa mempersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Jadi lebih siap di dalam mengikuti Pembelajaran. ya. Lebih siap mengikuti pembelajaran. Yang lain apalagi kira-kira yang Anda rasakan kalau Anda hadir 15 menit? Oke, silakan Mas siapa? Mas Aldi ya, Mas Aldi. Dari usulan tadi itu mungkin dapat juga mencegah keterlambatan yang dapat mengganggu suasana pembelajaran di kelas juga di sekolah juga. Oh, gini. Jadi dapat mencegah gangguan yang ada di kelas ya. Oh, Anda kalau sedang pembelajaran terus ada yang hadir terganggu gitu ya. Saya terkecoh. Oh iya. Mengurangi gangguan berarti ya. Mengurangi gangguan proses pembelajaran di kelas. Yes, bagus ini. Apalagi kira-kira selain itu? Bisa lebih siap untuk keberlangsungan pembelajaran di kelas, juga bisa mengurangi apa tadi gangguan ya. Apalagi yang Anda rasakan di diri Anda kalau 15 menit sudah hadir itu apa? Kalau kita sudah hadir di sekolah 15 menit, kita bisa lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak panik gitu Pak. Lebih tenang ya, Ya. tidak panik, tidak terburu-buru gitu ya. Baik. Tuh. Ada lagi? Atau mungkin ada ide tidak 15 menit, kalau 30 menit gimana? Menurut saya kalau 30 menit itu banyak yang akan terlambat Pak. Kenapa? Soalnya banyak yang rumahnya jauh dari sekolah. Rumahnya jauh dari sekolah, sehingga sangat dimungkinkan kalau 30 kemungkinan banyak yang terlambat. Iya. Artinya menurut Anda memang 15 menit itu sudah ini ya, bagus lah ya. Ya, sudah. Sudah layak dengan memperhatikan apa kondisi. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah tahu manfaatnya, jadi kita berkomitmen ya, kita bersepakat hadir di sekolah 15 menit. Terus nanti cara menerapkannya gimana menurut Anda supaya komitmen itu tidak menjadi beban gitu loh ya. Jadi komitmen ini benar-benar tidak hanya kita yang hadir di sini, tapi teman-teman semua juga bisa melaksanakan ini. Karena boleh jadi teman-teman setuju, teman-teman tahu manfaatnya, tapi nggak tahu cara melakukan, kan bisa aja. Nah, oke, menurut Anda apa yang kita lakukan supaya bisa hadir 15 menit? Cara mengatasinya kita tuh dari sekolah bisa mengadakan sosialisasi tentang alasan berangkat awal tadi. Jadi kita mengadakan sosialisasi ke siswa. Oke, jadi benar setuju ya. Jadi kan teman-teman belum tentu memahami semua. Jadi harus diadakan sosialisasi. Jadi bukan sekedar Anda pokoknya harus hadir 15 menit sebelum, bukan begitu, tapi disosialisasi, diedukasi alasannya tadi ya, mengapa berada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti kalau kita pembelajaran mulai jam 7, jam 6.45 sudah berada di
Itu disampaikan dulu alasan-alasannya ya, disosialisasikan. Oke, disosialisasikan itu untuk seluruhnya. Kalau bagi Anda masing-masing kira-kira apa? Menjaga pola tidur. Menerapkan gimana? Menjaga pola tidur. Menjaga pola tidur. Nah, itu. Jadi menjaga pola tidur sehingga ini nanti kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada pembelajaran juga, akhirnya berdampak juga perilaku kita di sekolah dan juga di rumah akhirnya ya. Kalau Anda bisa menjaga pola tidurnya dengan harapan besok tidak sampai kesiangan, boleh jadi jam 9, jam 10 sudah tidur, sehingga sebelumnya digunakan waktu untuk belajar. Ini ya, ini apa caranya? Ada lagi kira-kira supaya bisa hadir? Untuk mungkin caranya untuk yang pemain jauh itu datang lebih awal, kayak pagi, kayak tidak terlalu mepet dengan jam masuknya. Baik, jadi mengatur waktu keberangkatan, ya. Ini penting. Mengatur waktu keberangkatan karena apalagi di tempat kita ini tempat wisata ya, belum tentu kondisinya normal terus. Boleh jadi kalau Jumat akan lebih padat daripada hari-hari biasa. Nah, kalau kita membiasakan diri berangkat pukul 6, hari Jumat juga pukul 6 berangkat, akhirnya terlambat. Sehingga selain pola tidur tadi juga pengaturan waktu berangkat. Ada lagi? Cukup? Nanti kita eksplorasi lebih ini ya. Yang penting kita ada gambaran ya tentang manfaatnya apa, kemudian juga caranya bagaimana. Yang pertama ini kita cukupkan ya untuk masalah kehadiran gimana? Oke. Sementara dialog bersama salah satu orang tua siswa adalah sebagai berikut. Kalau itu Pak, biasanya kadang wali murid itu kan menyepelekan kalau sakit hanya telepon. Nah kalau misalkan telepon itu kan kita nggak tahu yang telepon ibunya sendiri apa orang lain. Oh, master baik izin tidak masuk ya. Kalau bisa dari pihak sekolah itu wajib membuat surat keterangan. Izin tidak masuk dengan surat gitu ya. Mengirimkan surat dari pihak. Apa? Kenapa harus surat tuh? Kan pakai WA ya bisa. Kejujuran. Oh. Karena kalau pakai HP itu kadang tapi orang lain Pak yang ngetik. Kalau seandainya loh, suratnya dipalsu. Ya setelah dapat suratnya Bisa dikonfirmasi. bisa dikonfirmasi. Oh, berarti manfaatnya untuk juga melatih kejujuran ya. Jadi mensinkronkan antara siswa dengan kedua orang tua. Oke. Nah, supaya ini benar-benar ya, surat izinnya itu supaya betul-betul dari orang tua. Orang tuanya juga begitu, memberikan surat izin itu memang kondisi anak-anaknya betul seperti yang tertulis. Itu apa yang harus dilakukan baik anak maupun orang tua supaya itu bisa terwujud gitu loh. Anaknya kalau menyerahkan surat ya benar-benar memang surat asli. Kira-kira apa? Biasanya kalau saya selaku orang tua itu Pak. Jadi kalau misalkan dari malam dilihat kondisinya anaknya itu kayak menggigil atau gimana, itu awal pertama mungkin diberi obat seadanya di rumah kalau sudah malam. Kalau masih pagi akan kelihatan loh Pak kalau sakit. Jadi disuruh mandi atau bangun itu kayak panas. Nah kemudian saya buat surat. Tanda kondisi yang buat surat. Kemudian kalau misalkan saya tidak nutut menitipkan ke salah satu temannya, saya bisa langsung datang ke sekolah.
Selanjutnya mari kita simak dialog bersama guru dan tenaga kependidikan. Sekarang apa lagi selain hadir 15 menit belum? Seragam. Apa kalau dalam kalimat itu gimana? Mengenakan sesuai hari sesuai ketentuan. Oke. Jadi ketentuan pakainya masuk ke tata tertib lagi. Oke, sekarang saya tanya. Gak apa-apa kan ketentuan itu perlu karena kembali tadi biar ini bukan menjadi kesepakatan individu gitu, tapi kesepakatan bersama. Nah, jika perlu nanti juga ketentuan itu kita edukasi dulu, juga kita florkan gitu ya. Dengan yang sudah ada ini, tapi saya kira tidak ada permasalahan ya. Nah, sekarang justru yang lebih penting, mengapa sih saya harus pakai seragam? Bagi Bapak Ibu apa? Tidak ada kesenjangan Pak ya. Satu, tidak ada kesenjangan sosial. Jangan sosial. Apalagi? Enggak bingung Pak. Maksudnya? Kalau bajunya bebas itu mau berangkat itu masih bingung mau pakai apa. Oh, Itu yang benar. menyebabkan agak terlambat. Saya dapat masukan dari anak-anak, saya harus pakai seragam Pak, supaya nggak bingung ngatur outfit katanya. Oh ya betul. Ini baru bagi saya ya. Maksudnya iya juga saya pikir-pikir ya. Jadi tidak usah ribet, tidak bingung dengan pengaturan ya. Kayak kalau kami yang hari Kamis itu Pak kan pakai baju ini ya, baju anak dari itu sudah mikir pakai apa ya? Ini sudah pernah dipakai, terus masa pakai ini lagi? Ya dianggap seragam saja. Iya. Jadi ya memang itu gitu. Jadi pakai itu. Oke, ini bagus, ini tidak bingung. Apalagi Bapak Ibu? Kalau kesenjangan itu jelas ya. Jadi memang melatih disiplin ya. Sadar waktu dari Kesadaran itu ya. Karena juga mungkin bagi kita yang sudah senior ini untuk mengecek apakah sudah pikun atau belum gitu ya. Mengingatkan hari ini Iya. hari apa, Senin pakainya ini. Saya itu di mobil itu korpri PGRI itu biasanya sekarang sudah. Biasanya saya gantung terus. Iya, sebenarnya nggak malu Bu. Jadi kalau pas keliru gitu ya pura-pura ngambil di mobil aja. Padahal sebenarnya keliru kan. Kayak saya. Sebenarnya keliru itu. Bagus ini untuk melatih disiplin juga ya Kak, juga untuk melatih kerja otak. Napa malih? Ini kita transferkan anak. Lebih membatasi gaya hidupnya karena nanti ada persaingan outfit tadi. Ah ya itu berarti kesenjangan. Gimana? Rapi ya. Oh ya, disiplin ini termasuk rapi. Karena kalau sudah seragam itu memang nggak ada jelek, nggak ada bagus. Sak jelek-jeleknya seragam, begitu seragam gitu ya. Semuanya Tampak bagus, Pak. bagus. Rapi itu. Napa malih? Berarti suatu saat hari Kamis itu kita buat busana yang seragam, busana daerah yang betul seragam. Boleh lah, nanti kan anu tasakuran nanti kalau mau pensiun itu kayak. Apa kenang-kenangan di? Boleh ya. Prapensiun. Ya itu ya beberapa hal. Nah Bapak Ibu supaya kita dan anak-anak itu bisa menerapkan pemakaian seragam. Apa sih cara yang kita lakukan? Gitu? Caranya gimana? Menurut penjenengan apa? Sebenarnya kasih contoh dulu Pak, waktunya hari Senin pakainya. Oke, secara umum contoh ya. Nah, kalau buat anak-anak kira-kira apa? Supaya iso istiqomah, iso tertib itu sesuai dengan kalau mengingatkan, saya kira kalau dari faktor eksternal gitu kurang ya, untuk unsur pendidikannya kurang gitulah. Ya aturan. Ya kembali ke yang wali natural murid, supaya anak bisa kembali ke wali murid untuk misalkan memberitahukan bahwa setiap Kamis itu peraturan di sekolah memakai seragam komunikasi tadi ya. Ya.
membangun komunikasi. Wali muridnya punya kesadaran misalkan mau membelikan seragam, lebih baik dibelikan seragam untuk hari Kamis. Membangun komunikasi dengan pihak wali. Membangun komunikasi termasuk mungkin sepatu anaknya minta yang warna-warni dituruti gitu ya. Nah, kalau dari faktor internal, kalau Bapak Ibu bayangkan sebagai siswa, mengedukasi mereka pentingnya seragam yang dikasih itu. Kalau Ibu sebagai siswa misalkan, apa yang Ibu lakukan supaya nggak salah kostum, supaya nggak terdorong untuk memakai pakaian yang aneh-aneh, supaya pas harinya juga tersedia, kira-kira apa? Bayangkan ya, supaya bisa pas gitu. Kesetaraan. Kenapa Pak Pian? Kesetaraan. Kita menumbuhkan rasa kesetaraan, kebersamaan. Jadi seragam ini ya kita semua biar sama. Kalau dari siswa mungkin merasa pertama tidak nyaman, merasa kurang rapi kalau tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan. Kemudian atribut pula, ketika atribut itu nggak dipakai, maka tidak akan mengurangi style dirinya sendiri. PD, SPD. Kalau berbeda pun mereka jadi tidak percaya diri. Oh, gitu. Itu berarti manfaat tadi ya. Manfaatnya berarti juga untuk meningkatkan rasa percaya diri, gitu ya. Oke. Termasuk bisa juga jati diri berarti, karena ada anak-anak yang justru lokasi bednya itu dilepas supaya kalau ucul nggak ketahuan. Iya. Jadi dengan seragam itu sebenarnya mendidik anak-anak supaya tanggung jawab, disiplin gitu. Bangga dengan seragamnya, bangga dengan sekolahnya, Pak. Oke. Termasuk tadi yang sampaikan Pak Pian, apa tadi Pak? Toleransi ya, toleransi ataupun apa perasaan bahwa saya adalah bagian dari sekolah ini itu juga penting supaya kesadaran untuk memakai seragam itu ada. Jadi bukan rasa bangga, Pak. Iya, bangga ya. Mungkin sedikit sharing Pak ya. Anak-anak itu lebih senang pakai PDU karena mereka merasa keren. PDU, oh yang Rabu Kamis ya, yang Rabu. Mereka saya suka pakai yang ini. sebelum ada Kamis Budaya dulu, PDU berarti hari Senin Kemis. Nah, kita nanti analisa lebih jauh. Kalau memang itu justru menimbulkan kebanggaan dan kesenangan anak-anak untuk sekolah, Kamis Budayanya ya tiap bulan sekali saja, tidak masalah. Jadi kalau memang anak-anak lebih suka itu, gitu ya. Di minggu keberapa gitu Pak. Sempat cerita ke saya juga. Saya kalau seragam suruh milih, saya lebih suka yang ini pakai. Oh, okay. Itu saja. Jadi itu sebagai biar sama-sama kena itu ya. Karena dua-duanya tidak juga melanggar, tetapi kita cari yang lebih memberikan manfaat buat anak-anak. Manfaat dalam artian nantinya lebih bahagia yang mana gitu ya. Kalau dari sisi orang tua saya kira sudah tidak ada masalah, karena baik itu PDU maupun budaya kan sudah punya, jadi bukan pertimbangan lagi. Tapi sekarang pertimbangan anak-anak kalau lebih suka itu Pak Oni nanti ini sekaligus kita tetapkan aja kalau memang begitu ya kita, tapi harus disurvei dulu betul enggak itu ya. Jangan-jangan di HP ini aja itu. Kalau memang sebagian besar begitu nanti nggak apa-apa, sebulan sekali saja, yang lain PDU-nya dua kali, hari Rebo dan Kamis. Atau mungkin kalau ada yang memakai seragam jurusan, nggak apa-apa, yang hari Rebo pakai tetap PDU, hari Kamisnya boleh PDU, boleh Ketelpak gitu. Ngoten mawon. Nanti untuk hari Kamisnya kita tetapkan, misalkan Kamis minggu pertama gitu ya, bisa. Ngoten, nanti kita bahas lebih lanjut terkait itu. Saya kira ini juga masukan bagus.
Demikian keseluruhan proses penyusunan rencana keyakinan sekolah di SMK Negeri 1 Bujon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.